Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selamat siang, selamat sore, pagi nih. Cuacanya kayaknya mendung terus nih. Selamat siang. Ya, saya hormati Pak Sekcam hari ini hadir bersama saya di studio Kelapa 2 Podcast. Juga ada Bu Kasih Pelayanan. Dipanggil Bu apa sih? Bu Erni. Saya Herni, Pak. Bu Erni dan Bu Ita. Ini juga beliau di pelayanan tapi tugas pembantuan dari catatan sipil. Alhamdulillah pada hari ini kita sedikit berbincang seputar pelayanan atau paten yang ada di Kecamatan Kelapa II, yang tentunya 29 kecamatan pas saja udah ada semuanya kan, sudah ya. Tapi tentunya lebih menarik lagi menelisik lebih dalam tentang apa yang ada di Kecamatan Kelapa II seputar pelayanan ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa terinformasikan, ada hal yang juga bisa digambarkan. Baik, untuk lebih mencair itu. Nah, kita minta dulu nih Bu Kasih menyampaikan informasi tentang pelayanan yang sudah dilakukan atau apa yang perlu disampaikan di media informasi kita nih agar warga lebih mengenal. Silakan Bu Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap. Ya, perkenalkan saya Herni dari bagian pelayanan paten Kecamatan Kelapa II. Sama seperti kecamatan yang lainnya, kita melayani perekaman KTP, pengentrian kartu keluarga, KIA, surat pindah, dan SKTM serta surat waris. Siap. Ya. Apalagi Bu? Ada lagi? Ada kita juga banyak inovasinya Pak nih Kecamatan Kelapa II. Ini yang penting ini Pak Sekcam, saya ingin tahu, kan saya orang baru nih, saya baru nih, jadi biar lebih tahu, jadi mungkin bisa kita explore. Apa nih Bu? Pertama, kami punya inovasi Saturday Service Pak. Saturday Service. Bahasa Inggris itu? Iya, jadi pelayanan di hari Sabtu Pak. Sabtu. Iya, jadi setiap minggu pertama dan minggu ketiga kami dari tim pelayanan, kami tetap melaksanakan paten untuk membantu warga di hari kerja yang tidak bisa datang ke kecamatan. Jadi kami tetap membuka layanan di hari Sabtu ini Pak. Jadi warga yang kerja di Jakarta atau anak sekolah yang tidak bisa izin di hari sekolahnya, hari Sabtu mau perekaman KTP, tak bisa dilayani di Kecamatan Kelapa II Pak. Tapi itu dia ada persyaratan kan? Mungkin sebelum ini nih, tadi kan saya bilang ada Bu Ita nih, kan Bu Kasih nih ada timnya. Berapa orang sih Bu? Kami ada 6 orang Pak. 6 orang. Ya. Berarti ini tim ya kurang kan nih? Cukup lah. Baik, ini nanti lebih dalam lagi kita dengan Saturday-nya nih dengan Pak Sekcam. Tapi Bu Ita dulu nih, saya mau nanya nih Bu Ita. Di hari ini kita baju beda-beda nih. Pak Sekcam dengan Bu Kasih pakai korpri karena Hari Pahlawan. Hari Pahlawan nih, selamat Hari Pahlawan tentunya. Saya pakai baju putih karena tadi habis ke masjid. Tadi pagi juga sama begitu upacara di makam pahlawan. Nah, Bu Ita mau tahu nih, kan ada bantuan nih, tugas dari Casip gimana sih atau gimana nih informasinya? Tugas dari Casip itu sih kerjanya seperti biasa Pak ya, melayani masyarakat, menerima berkas dan meriksa kelengkapannya. Organisasi. Berarti tugas pembantuan dari staf Casip yang diperbantukan di kecamatan, di pelayanan ya. Ini bisa kayak gitu. Terus gimana Mas ini? Saya belum ini. Iya. Jadi pada dasarnya Bu Ita ini dulunya memang staf kantor Kecamatan Kelapa II. Siap. Tugasnya di seksi pelayanan. Begitu juga di kecamatan-kecamatan yang lain Bu, itu Pak. Begitu juga di kecamatan-kecamatan yang lain. Ada beberapa atau salah satu dari staf pelayanan di kecamatan-kecamatan itu di apa namanya Pak? Ditarik ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara administratif. Tapi dalam penugasannya mereka tetap berada di tempat penugasannya yang lama. Namun statusnya Pak, statusnya. Mungkin gini ya, kalau nggak saya pernah dengar dulu di perbantuan itu karena gini, salah satu syarat pelayanan itu harus ada petugas atau staf catatan sipil, karena ini hierarkinya ada kaitan dengan Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kependudukan ya, Dukcapil. Jadi wajib di pelayanan kita bahkan harus ada staf capil gitu ya, gitu. Benar.
Berarti sama Pak. Nah ini mungkin yang perlu kita pahami kan, jangan sampai nanti ada dari CASIP kan udah ada paten. Ya, ternyata ini salah satu memang syarat ya, ada verifikasi. Makanya ada itu tuh, ada tugasnya verifikasi. Nanti lebih lanjut nih Pak Sekjen nih, banyak hal yang mungkin bisa masukkan. Bu Kasih, ini Saturday ini udah berapa lama? Sudah 2 tahun Pak. 2 tahun. Ya. Dan Konsepnya gimana sih konsepnya? Apa masuk atau gimana sih? Satu itu minggu? masuk tim pelayanan tuh tetap masuk Pak. Siap. Jadi kalau jadi kami tetap melayani, tim operator kami ada, tim dari Capil juga hadir. Jadi seperti hari biasa Pak kami melayaninya. Nah, katanya ada ini, ada Inovasi terbaru. Ya, itu Ya. itu. Oh. Iya. Lanjutan yang dari Capil Pak, dengan adanya staf Capil di kecamatan. Ya. Sistem di kami juga ada perubahan Pak. Jadi Siap. sekarang bisa nginput akte kelahiran, akte kematian. Oke. Nah, dengan adanya Capil ini, dengan inovasi dari Pak Camat juga, jadi kami membuka inovasi pelayanan akte kematian di hari Sabtu minggu pertama Pak. Jadi memudahkan sekali untuk warga kecamatan Kelapa II. Penting ya, jadi jangan serem akte kematiannya ya, tapi buat fungsinya. Fungsi dan manfaatnya sangat banyak sekali. Ya, buat waris juga kan bisa jadi Ya. dasar, sehingga nggak orang yang udah meninggal tahun sekian baru tercatat tahun sekian tapi salah tahun bulan, jadi persoalan hukum juga ya. Nah ini kemarin juga ada hal informasi nih, kemarin saya lihat ini ada hal kaitan dengan data perekaman KTP. Apa tuh yang disampaikan tuh kemarin KTP? Kata ada 1000 berapa tuh kemarin? Oh iya, ada tambahan juga Pak dalam rangka persiapan pemilu Pak di Siap. tahun 2024 di bulan Februari. Jadi kami dari kecamatan harus melakukan perekaman KTP pemula yang sudah berusia 17 tahun. Artinya udah 17 tahun, Ya. mereka berarti udah dalam data Data masuk ke KTP. calon pemilih. Iya, calon pemilih. Dari Dukcapil di drop ke kita. Iya, jadi kita akan melakukan percepatan untuk perekaman usia 17 tahun sampai Februari 2024. Nah, cuman yang menarik lain, berarti kan ada hal yang percepatan, jadi baik juga nih, kan saya nanti sebelum tanggal 14 Februari sudah masuk usia wajib pilih. Iya. Ya. Nah, sementara KTP belum, tapi kemarin kita sudah buat surat tuh Pak Sekjen ya, Kita sudah Siap. buat surat kelurahan-kelurahan. buat Pak. edaran ya. Ya. Cuma bukan berarti sebelum tanggal usia 17 langsung perekaman, jangan dulu ya. Jangan, ini yang salah Pak. Nah, ini perlu disampaikan nih. Jadi Ya. usia 17 itu kita lihat dulu Pak tanggal lahirnya, tanggal dan bulannya. Ya. Jika dia walaupun kami buat jadwal perkelurahan Pak, jadi biar tidak terjadi penumpukan di kecamatan. Nah, jika dia ada di jadwalnya minggu sekarang, tapi dia usianya masih kurang Belum. 5 hari itu Pak. Nah, jangan dulu ya. Jangan dulu Pak. Tunggu 5 hari. Tunggu dulu sampai Terus dia lah. ulang tahun lah. Nah, 1 baru- hari setelah ulang tahun baru dia perekaman. Siap. Karena itu berhubungan dengan aplikasi yang Kemendagri juga kan, Ya, di disiap, siap. Pak. Kalaupun dibuka nggak akan bisa. bisa Pak. Gitu lah. Nah ini mungkin informasi nih Pak Sekjen. Kadang Ya. kita nggak kita sudah informasi pakai surat, kemudian sampaikan, ternyata kan pesan itu berantai. Dari Ya, kita dari ke kelurahan, desa, sampai lagi ke RW sampai ke RT, begitu nyampe ke warga, Beda lagi Pak. informasinya. Nah ini kan salah satu Hari mungkin. ini terakhir nih katanya. Nah ini pentingnya informasi podcast hari ini nih. Kenapa coba kita bangun podcast kita ini awal-awal nih. Siap. Jadi baru kita mulai. Nanti insya Allah ke depan kita harap Pak Bupati bisa launching. Ini baru dibilang ajang uji coba, tapi walaupun uji coba tetap informasi kita tetap jalan. Nah jadi mungkin salah satu itu kendalanya nih. Nah saya menarik nih karena ini kan saya masuk kemarin banyak hal yang sudah tertata nih. Nah ini konsepnya berapa lama nih Pak Sekjen nih desain sampai dengan pelayan itu nyaman. Orang kalau kemarin langsung duduk di sofa kayaknya langsung pengen nyadar langsung tidur gitu ya. Dikira bukan di tempat kelurahan di kecamatan. Kayaknya di kafe. Pak ini Pak Sekjen nama Sekjen Iya. strateginya. Ini beliau lama juga sini kan udah. Ya, mengenai strategi penataan ruang pelayanan itu sebenarnya ketika saya datang bertugas ke sini, Pak, Siap. kurang lebih 2 tahun yang lalu, itu konsepnya memang sudah seperti itu, Pak. Sudah desain. Konsepnya memang sudah seperti itu, tapi seiring berjalannya waktu, kurang lebih 1 tahun kemudian setelah saya bertugas di sini, itu ada perbaikan-perbaikan. Berarti Ada peningkatan perbaikan, ya, ada perapihan, ada penataan yang konsepnya
bagaimana caranya supaya dapat lebih memberikan kenyamanan terhadap para penduduk kecamatan atau warga yang datang ke kantor kita untuk membutuhkan pelayanan admin Pak. Seperti itu ya, alhamdulillah kondisinya seperti sekarang ini. Ada ngopi juga ya? Ada Pak. Iya, ada. Saya kaget kemarin, Pak, kami numpang ngopi. Saya kan belum tahu ya. Iya. Ngopi di mana? Ada Pak. Mana saya yang dibikinin kopi sama punya warga. Kalau berarti mereka udah rutin tahu. Pak. Jadi malah camat yang bikinin kopi, Bu. Luar biasa bahasa camat ini sampai ke kopi-kopi disiapin gitu. Nah, ini kan luar biasa. Ini kan salah satu memang sebagaimana kemarin juga arahan Pak PJ Bupati kita bahwa targetnya bagaimana kecamatan harus maksimal memberikan pelayanan pada masyarakat dari mulai administrasi kependudukan dan yang lainnya. Nah, ini kelihatan Kelapa II kita sudah jauh lari ya, bukan melangkah lagi, dan kelihatannya tadi sampai nyamannya tadi betah gitu warga di sini ya, sampai ini Pak, dan ini terus dipertahankan oleh dari mulai masa ke masa terus dijaga. Ini PR kita nih, terutama PR saya yang baru masuk. Nah, terus juga saya lihat ternyata ya ini sangat cukup baik lah untuk kita tingkatkan. Nah, cuma Bu kasih dari pelayanan nih, mana yang paling dominan di Kelapa II nih jenis layanan? Kartu keluarga, Pak. Kartu keluarga paling banyak. Paling banyak, dikarenakan kita kan kota ya Pak, dekat dengan kota, jadi banyak yang datang, banyak yang keluar, jadi perpindahan kartu keluarga itu sangat. Sebulan bisa nyampe berapa kurang lebih? Sebulan bisa nyampe 200 Pak. 200 ya, yang datang pindah ya. Karena kan kita kan banyak yang pindah, banyak yang keluar, dan banyak yang datang juga ke kecamatan. Emang itu karena emang kota ya masuk kota besar juga kan. Jadi warganya eksodusnya itu keluar masuk sangat ini. Nah, cuma menyangkut ini kan kalau udah pelayanan sudah, kita berusaha semaksimal, kita punya SOP kan, maka kita tingkatkan lagi dengan inovasi pelayanan Sabtu, minggu pertama, minggu ketiga, kemudian juga dengan memberikan fasilitas yang lain yang rasanya memberikan kenyamanan. Sepertinya kita sudah melakukan itu. Nah, kan boleh kalau saya tanya, ada nggak cerita yang mungkin yang boleh dibilang apa ya, kesan lah atau jadi pelayan itu gimana sih? Saya mau Bu Ita dulu apa Bu Eni dulu? Bu Ita dulu dah. Kita dulu deh. Ya. Gimana Bu Ita melayani warga? Kendalanya Pak? Kendalanya? Insya Allah Terima ya. terima, pelayan dengan baik. Konsensus jadi pelayanan masyarakat ya. Sampai selesai, mau pernah ada masalah sampai selesai gitu. Sampai selesai, nggak lari ya, nggak Insya Allah, alhamdulillah. Pak. Kalau kita tidak bisa atasi, biasanya kita konsultasi. Oh, ke Mas Ekjam ya. Capil, Pak. Siap. Karena kita kan vertikal ya, tetap capil adalah. Iya, tapi kan kalau ada ribut, kalaupun nggak bisa capil kan harus Mas Ekjam dulu kan. Sekjam, Pak. Oh iya. Kalau ribut ke sekjam, Pak. Kalau Mas Ekjam baru saya gitu ya. Siap. Paling kendala yang banyak adalah pengambilan KTP apa ya? Iya, KTP ya. Banyak yang ngeluh, kenapa harus dicapil itu kan? Nah, mungkin kan ada ketentuan juga SOP ya, kaitan dengan ini kan persoalannya gini, data ini kenapa perlu hati-hati ya, walaupun memang ada SOP 14 hari kerja, misalnya dalam rangka mengambil dan sebagainya. Karena data ini identitas personal, yang takutnya mungkin salah memberi, salah nerima, juga beresiko dengan masalah hukum dan sebagainya. Kan suka banyak digunakan tuh KTP orang dan sebagainya. Ya, pemampatan yang nggak bener gitu kan, ternyata orangnya nggak tahu NIK. Nah, ini juga salah satu mungkin tadi tuh, mungkin kita lebih teliti lagi, protek terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi nggak mudah juga orang minta data memberikan saja, tetapi kita harus konfirmasi. Ini yang perlu kita tingkatin nih, karena memang saya lihat kebutuhan data itu hari ini kan, walaupun data itu digunakan untuk banyak hal, tetapi kan yang sifatnya ini masuk melekat ke pribadi juga nih. Ya, mungkin Pak Seksa mungkin pernah ngalamin apa di melayani nge-backup Bukasi? Apa? Iya, ya banyak Pak. Tapi ya banyak ini ya, banyak hal-hal yang apa tuh? Boleh dibilang ya keinginan pengen maksimal semuanya ya, ingin dilayani ya. Resikonya betul Mas. Resiko pelayan. Ya. Jadi tentunya itulah yang namanya suka duka Pak dalam bertugas. Jadi kita memang dalam bertugas jangan terus kemudian image kita mau yang mudah-mudah aja, mau yang gampang-gampang aja. Nah, kita juga harus berpikir bagaimana ketika kita menghadapi kendala begitu. Nah, alhamdulillah pasukan kita Pak dipimpin oleh Bu Kasih pelayanan
yang di front tuh. Siap. Nah itu alhamdulillah Pak, insya Allah mumpuni Pak. Jadi maksudnya ketika ada masalah, ya alhamdulillah yang sampai ke saya itu hanya sedikit sekali, bahkan nyaris nggak ada begitulah. Siap. Sedikit sekali, artinya mereka sudah bisa menghadapi bagaimana ketika masyarakat sebetulnya sih mispersepsi ya, mispersepsi. Jadi anggapan masyarakat yang notabene barangkali boleh kita simpulkan banyak belum tahunya. Nah, ketika mereka merasa terheran-heran dan lain sebagainya, kemudian meluapkan isi hatinya begitu. Nah, alhamdulillah setelah diberikan penjelasan oleh Bu Erni dan rekan-rekan di pelayanan, insya Allah Pak bisa mengerti dan memaklumi. Nah, syukur sekarang kita dengan kehadiran Pak Camat Dadang, seiring ini pula kita punya podcast begitu. Terima kasih Pak Dadang, sehingga komunikasi atau apa-apa yang perlu kita komunikasikan ke masyarakat bisa melalui satu kali bicara informasi banyak ya. Banyak Pak, bisa ke semua Pak. Berarti siap lagi nih ke depan dengan informasi yang lebih rigid, yang lebih banyak, pelayanan terus meningkat. Jadi orang nggak perlu lagi miskomunikasi, sebelum hari udah tahu nih saya dan sebagainya. Kalau nggak salah di depan juga kan di TV itu ya, udah muncul tuh SOP layanan, alur persyaratan. Tetapi bukan di situ aja, karena nggak semua juga melihat kan. Nah, mungkin dengan media informasi ini ya bisa juga kita kembangkan untuk upaya berkomunikasi. Misalnya kita punya Instagram juga kan. Nah, ini salah satu kenapa mempercepat layanan, juga meminimalisir tadi itu miskomunikasi, dan tadi masyarakat merasa terfasilitasi. Nah, Bu, apalagi yang mau disampaikan kira-kira nih untuk ke depan? Mungkin ada hal yang baru, inovasi lagi nggak? Terus kita lagi rekaman untuk pemula dulu Pak. Yang pemula ya. Siap, nanti kita berinovasi lagi dengan siap. Berarti ini ada PR untuk dalam rangka menghadapi pemilu pemula. Kita dapat titipan database dari 1.500-an yang sedang kita berjalan informasi ke kelurahan. Ini juga menjadi perhatian, jangan sampai nanti walaupun sudah masuk yang belum usia 17 tahun pada waktu perekaman jangan dulu. Ya setelah bulan tahun baru lakukan perekaman. Enggak mesti cuma Sabtu minggu pertama atau gitu kan, hari biasa pun bisa. Hari biasa. Cuma hanya kita berharap itu bisa terfasilitasi di hari Sabtu Minggu kalau memang nggak bisa ya. Nah, ini mungkin menarik. Saya ini banyak hal yang mungkin kita dapatkan hari ini nih. Ini pas ini, pantasan tadi cuacanya panas Pak Secang, di luar hujan nih. Ya, hujan. Alhamdulillah. Kita nggak hujan ya? Ya kali studio. Ya mudah-mudahan nih, satu pasien libur awal, ya ini informasi podcastnya ini bisa kita gunakan nanti untuk teman-teman di pelayanan, berikan informasi, sehingga makin cepat, makin tepat, makin akurat, makin memuaskan, sehingga IKM kita juga meningkat. Nah, yang penting lagi tuh masyarakat merasa terlayani dan kita merespon cepat apa yang menjadi keluhan mereka, karena tidak tahu warga ini kan jadi soal juga. Saya rasa itu hari ini yang ingin saya sampaikan ke semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ke depan siap-siap diundang lagi di podcast Kelapa 2 atau Kelapa 2 Podcast kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sudahi dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tangerang terus berjuang, semakin gemilang. Kelapa 2 kreatif.